Pemberontakan APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Alasan tentang pemberian nama pemberontakan terhadap RIS dengan nama Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Nama pemberontakan terhadap RI bernama Angkatan Perang Ratu Adil karena dengan adanya nama APRA tersebut, harapannya gerakan pemberontakan memperoleh dukungan penuh dari rakyat, terutama daerah Pasundan. Kapten Westerling sebagai pimpinan pemberontakan memiliki alasan khusus tentang nama pemberontakannya yang disebut dengan Angkatan Perang Ratu Adil. Westerling memahami sebagian besar rakyat Indonesia telah lama menderita karena penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Sekarang sedang mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran seperti dalam ramalan Jongko Joyoboyo. Menurut ramalan Jongko Joyoboyo, yang akan memerintah rakyat Indonesia dengan ramalan tersebut adalah seorang pemimpin yang disebut Ratu Adil, yang memimpin Indonesia dengan adil dan bijaksana, sehingga keadaan akan aman, makmur, dan mencapai kesejahteraan bersama. Maka Angkatan Perang Ratu Adil merupakan jawaban kepemimpinan Indonesia yang didambakan oleh rakyat. Latar belakang penyebab terjadinya pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil adalah sebagai berikut. A. Mempertahankan bentuk negara federal. B. Mempertahankan adanya tentara tersendiri bagi negara-negara RIS, terutama negara bagian Pasundan. C. Mempertahankan kepentingan pihak kolonialis di negara federal Pasundan. Alasan untuk mempertahankan bentuk negara federal karena situasi politik saat itu sedang ada gerakan-gerakan di berbagai daerah dengan tuntutan pembubaran negara-negara federal dan bergabung kembali dalam wadah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka gerakan tentang pembubaran bentuk negara federal tersebut sangat merugikan elit politik lokal yang diuntungkan dengan bentuk negara federal. Maka wajar jika elit politik lokal banyak bergabung dengan tuntutan-tuntutan mempertahankan bentuk negara federal. Salah satunya upaya mempertahankan bentuk negara federal di Pasundan. Alasan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang menginginkan adanya tentara tersendiri yang menjadi kekuatan inti militer dari negara Pasundan dan bukannya tentara APRIS. Mereka menghendaki hanya dari tentara Kenil inilah yang menjadi tentara resmi di negara federal Pasundan. Padahal atas dasar hasil konferensi meja bundar menyatakan kekuatan militer resmi untuk Republik Indonesia Serikat adalah APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Maka tentara APRIS
atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat inilah yang memiliki otoritas legal di negara-negara federal, termasuk di dalamnya negara federal Pasundan. Dalam perjanjian konferensi meja bundar disepakati tentang ABRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat berasal dari tentara RI yang disebut TNI dan bekas tentara Kenil yang merupakan produk Belanda, maka semestinya tentara Kenil dan tentara TNI melebur menjadi wujud tentara baru yang bernama ABRIS dan fungsinya sebagai kekuatan militer resmi dari negara Republik Indonesia Serikat, termasuk sebagai kekuatan inti di negara federal Pasundan. Kelompok kolonialis merasa khawatir dengan bubarnya negara federal Pasundan, maka kepentingan ekonomi kelompok kolonialis terancam karena kelompok kolonialis banyak menanamkan investasinya di sektor perkebunan di negara federal Pasundan. Artinya, dengan bubarnya negara federal Pasundan, khawatir kepentingan investasi kolonialis di negara federal Pasundan akan terancam seiring dengan bubarnya negara federal Pasundan. Maka mempertahankan bentuk negara federal Pasundan merupakan manifestasi dari kelompok kolonialis untuk mempertahankan kepentingan ekonominya di negara federal Pasundan tersebut. Maka pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil merupakan media utama dalam rangka mempertahankan negara federal Pasundan dari rongrongan berbagai pihak yang menginginkan bubarnya negara federal Pasundan tersebut. Jalannya pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Kapten Raymond Westerling memobilisasi 800 tentara yang terdiri 300 orang tentara berasal dari tentara kerajaan Belanda, sementara 500 orang merupakan tentara yang berasal dari Kenil, tentara yang berasal dari bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelanggengan penjajahan Belanda di Indonesia. 800 tentara itu dalam kondisi persenjataan yang sangat lengkap menyerang kota Bandung pada tanggal 23 Januari tahun 1950. Sebenarnya sejak tanggal 22 Januari tahun 1950, Divisi Siliwangi sudah melihat adanya gerakan dari sekelompok orang bersenjata di luar Bandung. Dan ternyata keesokan harinya Kapten Raymond Westerling dengan taktik gerak cepat ketika pagi buta memasuki kota Bandung dan secara ganas membunuh setiap anggota TNI yang mereka temui. Lanjutan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Gerombolan APRA yang dipimpin Kapten Raymond Westerling berhasil menduduki markas Palestaf Divisi Siliwangi setelah hampir membunuh seluruh regu jaga yang hanya berjumlah 15 orang, termasuk tewasnya Kolonel Lembong. Dalam penyerbuan ke markas staf Divisi Siliwangi ini dilakukan oleh gerombolan APRA sebanyak 150 orang. Dan
tentara TNI yang lolos dari kepungan APRA hanya 3 orang. Secara keseluruhan dalam pemberontakan APRA tersebut yang gugur 79 anggota TNI dan banyak dari penduduk biasa yang juga tewas. Gerakan pemberontakan APRA tersebut berupaya diarahkan ke Jakarta. Di sini rencananya Kapten Raymond Westerling mengadakan kerjasama dengan Sultan Hamid II sebagai anggota kabinet RIS dan berencana akan menyerang gedung tempat dilaksanakannya sidang kabinet RIS. Lanjutan pemberontakan APRA. Rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil adalah berupaya untuk menyerang gedung tempat diadakannya sidang kabinet RIS. Rencananya mereka akan menculik semua menteri dan akan membunuh beberapa anggota kabinet RIS. Adapun nama-nama kabinet RIS yang menjadi target operasi pembunuhan adalah 1. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri Pertahanan. 2. Mr. Ali Budiarjo sebagai Sekretaris Jenderal Menteri Pertahanan. 3. TB Simatupang sebagai Kepala Staf Angkatan Perang. Namun berkat kesiapan tentara Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS, usaha APRA di Jakarta mengalami kegagalan. Walaupun demikian, Westerling bersama rombongannya terus berupaya melakukan upaya-upaya tersebut meskipun sia-sia belaka dan akhirnya mengalami kegagalan. Upaya mengatasi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Upaya pemerintah untuk mengatasi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westerling dengan cara mengirimkan bantuan militer ke Bandung. Di Jakarta juga diadakan perundingan antara Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri RIS dengan Komisaris Tinggi Belanda di Jakarta. Hasil musyawarah tersebut adalah Mayor Jenderal Angel sebagai komandan tentara Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk pergi jauh dari kota tersebut dan gerombolan APRA sore harinya meninggalkan kota Bandung. Westerling pada tanggal 22 Februari tahun 1950 meninggalkan Indonesia menuju Malaya dengan pesawat terbang Belanda. Dengan perginya Westerling, para pengikutnya menjadi bubar dan berakhirlah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Dampak pemberontakan APRA terhadap negara Pasundan. Dampak politik dari pemberontakan APRA terhadap negara Pasundan adalah dengan kegagalan dari pemberontakan APRA tersebut berdampak pada semakin menguatnya perasaan tentang anti negara federal Pasundan. Di daerah Pasundan terdapat gerakan yang semakin meningkat untuk membubarkan negara federal Pasundan. Tekanan tersebut berimbas terhadap negara federal Pasundan. Adapun imbasnya adalah pada tanggal 30 Januari tahun 1950, Insinyur Wiranata Kusuma mengundurkan dirinya sebagai
wali negara Pasundan. Mencermati adanya kekosongan kekuasaan di daerah Pasundan tersebut, maka Perdana Menteri Muhammad Hatta mengangkat Sewaka sebagai komisaris RIS di negara federal Pasundan. Maka secara politik, dengan diangkatnya Sewaka sebagai komisaris RIS di negara federal Pasundan merupakan jalan mulus untuk melakukan pembubaran terhadap negara bagian Pasundan, sehingga akhirnya negara federal Pasundan bubar dan kembali lagi dalam pangkuan Republik Indonesia.